Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini, marilah kita awali dengan panggilan beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam Minggu Paskah kedua. Kita menghayati Tuhan Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera kepada para murid-Nya, dan terlebih yang telah diberikannya kepada kita. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan mengawali ibadah kita saat ini dengan memujikan Kidung Jemaat 17 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah hadir. Sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya berserta kita sekalian dan berserta saudara. Kata pembuka, damai sejahtera adalah dambaan dan harapan setiap orang, terlebih mereka yang hidupnya sedang disertai kesulitan, peperangan, dan penderitaan. Dunia ini terus membutuhkan damai sejahtera. Kita telah memperolehnya dari Sang Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus kita hayati dan kita rayakan dalam kebaktian ini, agar kita siap untuk diutus kepada dunia yang merindukan damai sejahtera. Sebagaimana damai sejahtera yang dihayati jemaat mula-mula, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35 demikian.
Orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu daripada kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 133 bersama. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami
sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita berbuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kebangkitan Kristus telah menjadikan orang berdosa yang ada dalam kegelapan dan maut ke dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera dalam terang dan keselamatan. Kehidupan yang dinampakkan dalam cinta dan kasih sebagai wujud syukur umat terhadap karya cinta kasih Allah yang menyelamatkan. Sudahkah kita mewartakan kebangkitan Kristus melalui kehidupan damai yang dipenuhi cinta dan kasih? Marilah kita hening sejenak. Saat hening dipersilakan. Saat hening cukup. Marilah menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan PKJ 42 bait yang pertama dan bait yang kedua. Kumohon pengampunan. Anugerah kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala kehidupan yang ada, sehingga Tuhan pun berkenan menyatakan pengampunan kepada kita yang percaya dan dengan sungguh hati bertobat di hadapannya. Kasih-Nya pun menuntut kita semakin berbenah diri untuk belajar taat kepadanya.
Terimalah berita anugerah dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mengucapkan salam damai untuk saudara-saudara kita. Salam damai. Marilah kita naikkan syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah diberikannya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 216 bait 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih terdiam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih terdiam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akar di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akar di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih terdiam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih terdiam di dalamku. Mari Bapak Ibu kita masuk pada doa syafaat. Segala puji dan syukur dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, sehingga pada siang hari ini kami masih dapat bertemu, berkumpul di tempat ibadah ini dengan selamat, dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu. Pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang telah Engkau berikan. Kami dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman kami, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tuhan, pada siang hari ini kami membawa saudara-saudara kami yang saat ini belum dapat hadir, mungkin sedang sakit seperti Bapak Sumati dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, berikan kesembuhan, Engkau berikan pemulihan, kekuatan melalui obat-obatan dan perawatan yang telah diterimanya. Kami membawa saudara-saudara kami ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami, berkati jemaat di tempat ini, berkati usaha kami, pekerjaan kami sebagai petani, pekerjaan kami sebagai swasta, wira swasta dan lain-lainnya ya Tuhan. Kiranya melalui pekerjaan kami Engkau memberikan berkah, Engkau memberikan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Berkati juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan kesehatan ya Tuhan, berikan semangat dalam mendidik
Kami juga menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan ke dalam tangan kuasa. Berkati anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah. Berikan hikmat, kecerdasan. Engkau berikan ketaatan di dalam Kristus Yesus sebagai generasi penerus jemaat di tempat ini. Kami juga menyerahkan anak kami yang saat ini mencari pekerjaan. Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan talenta dan yang diharapkan sesuai dengan kemampuannya ya Tuhan. Kami juga menyerahkan anak kami yang saat ini sedang mencari jodoh, sedang mencari pendamping hidup. Engkau sertai ya Tuhan, Engkau berikan jodoh yang sesuai, jodoh yang takut akan Engkau. Kiranya jemaat-Mu di sini semakin bertambah, semakin berkembang, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengingat pelayanan di tempat ini di GKJ Wirosari Pepantan Pondok. Engkau berkati ya Tuhan majelis di tempat ini. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat dalam melayani jemaat-Mu di sini. Engkau berikan keberanian, hikmat dalam menggelar, dalam memberitakan Injil-Mu di tempat ini. Kami juga menyerahkan pelayanan di GKJ Wirosari untuk Bapak Pendeta Agung Jatmiko sebagai pelayan kami, sebagai gembala kami di tempat ini. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesehatan. Kiranya pelayanannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengingat Bapak Pendeta Emeritus Rumah Keto yang saat ini membutuhkan pemulihan. Kiranya Engkau jamah ya Tuhan, kiranya raga semakin kuat dan kesehatannya pulih kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami hormati. Tuhan, kiranya bangsa kami Engkau berkati yang telah melakukan pemilihan umum. Kiranya pemimpin yang terpilih menjadi pemimpin yang Engkau berkati. Apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya menjadikan Indonesia semakin bersatu, kiranya Indonesia semakin damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, jiwa raga ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Allah menjadi sumber berkah bagi umat-Nya. Marilah menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan dengan dasar firman dari Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Dari PKJ 146 bait yang pertama, bahwa persembahanmu menjadi pujian persembahan.
di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena pada siang hari ini Engkau telah memberkati kami di dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing hingga tempat ibadah ini dengan selamat. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami tanpa juga menyerahkan dosa dan kesalahan kami padamu, karena di setiap saat, setiap waktu kami selalu berbuat dosa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan sudi memberikan pengampunan akan dosa-dosa kami. Bapa kami yang di surga, pada siang hari ini kami juga menyerahkan persembahan kami walaupun hanya sedikit, tidak seimbang dengan pemberian Tuhan kepada kami. Walaupun hanya sedikit yang kami persembahkan kepadamu, kiranya bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada siang hari ini kami sebentar lagi akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dan untuk kehidupan di masa depan kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa demi Bapak Ayub yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan bimbing dan Tuhan sertai sehingga bisa menjadikan para jemaat di Pepatang Pondok selalu bergumul dan selalu mengucapkan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelayanan firman pada siang hari ini terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya kami menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Kiranya melalui jemaat-Mu yang kecil ini, damai sejahtera kami dapat wujudkan melalui kehidupan kami, melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pemutusan dari PKJ 267, Damai di Dunia. Jangan
Marilah kita meneguhkan iman dan percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, di masa kini, dan di masa yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Pujian penutup PKJ 267, Damai di Dunia.